Bayangkan ada seorang raja agung yang berpakaian jubah kebesarannya. Semisal raja ini sedang menelusuri pantai dan melihat anaknya tenggelam di dalam air, tidakkah dia akan langsung menceburkan dirinya untuk menyelamatkan anaknya? Atau apakah jubah kebesarannya itu penting bagi dia? Tidak. Apapun yang penting bagi dia saat itu adalah anak yang dikasihinya. Jika sedemikian besar kasih seorang manusia, seberapa besarkah Anda pikir kasih Tuhan itu? Dalam Perjanjian Baru, orang Kristen diperintahkan untuk merendahkan dirinya. Tetapi contoh yang diberikan adalah kerendahan diri yang sejati seorang raja agung yang mengesampingkan kemuliaannya, menceburkan diri ke dalam dunia untuk menyelamatkan anaknya. Di Filipi 2 ayat 5 kita dapat membaca, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Ayat ini seperti ayat-ayat lain dalam Perjanjian Baru, bahkan juga dalam Perjanjian Lama, menguraikan tentang Yesus sebagai Tuhan, namun tetap membedakan Yesus dengan Allah Bapa. Itulah mengapa Alkitab hanya bisa dimengerti dalam terang doktrin Tritunggal, sebuah doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu di hakikatnya, yang kekal adanya, namun mempunyai 3 pribadi keilahian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus anak Allah memberitahu para pengikutnya bahwa ia datang dari sorga. Namun mengapa dia datang kemari? Kemana anak Allah itu pergi ketika ia meninggalkan sorga dan datang ke dunia sebagai Yesus dari Nazaret? Apakah dia pergi ke Bethlehem? Apakah dia pergi ke salib? Apakah dia pergi ke kubur? Apakah dia pergi berputar-putar berkeliling meninggalkan sorga hanya untuk kembali ke sana setelahnya? Meski Yesus pergi ke semua tempat ini, dia punya tujuan khusus di benaknya. Dia berkata pada kita tepatnya di mana dia pergi di 2 ayat terakhir dari Yohanes 17. Di mana dia berkata kepada Bapa, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Aku di dalam mereka." Dalam siapa? Di dalam kita. Kitalah tujuan Yesus ketika dia meninggalkan sorga. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Rasul Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu?" Yesus mati di kayu salib untuk membersihkan bait baru bagi kemuliaan Allah. Karena Yesus memiliki natur ilahi, dialah satu-satunya manusia di dalam sejarah yang dapat menanggung murka Allah lalu bangkit dan pergi pada kebangkitannya. Kita diciptakan untuk menjadi bait yang berjalan, bait yang berbicara, hidup, bernafas dari pencipta kita. Tetapi kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak peduli betapa baiknya kita yang bisa kita pikirkan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat kita layak berdiri di hadapan Allah. Agar kita dapat berdiam di hadirat Allah dan Allah diam di dalam kita memerlukan kebenaran yang datang dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Karena kesalahan kita sama seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6.
Kata Injil berarti kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan melakukan sesuatu untuk kita yang tidak dapat kita lakukan bagi kita sendiri. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, supaya serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Roma 8 ayat 3-4. Kita sekarang dapat menjadi bait sucinya untuk mana kita diciptakan, karena kita mempunyai kebenaran Kristus. Karena tidak ada satupun yang dapat kita perbuat untuk mendapatkan kebenaran ini, kita menerimanya dengan mempercayai apa yang Tuhan telah katakan kepada kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kita semua sedang tenggelam dalam dosa-dosa kita, saudara-saudaraku. Bahkan kita sudah tenggelam. Raja dari segala raja menceburkan diri untuk menyelamatkan kita. Dan itulah Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.